Waduh, Le, luar biasa, apa kabar nih? Baik. Le, Ya. aduh, Le kulit tabur taburon, sudah tidak asing lagi. Dia mengunjungi saya setelah berapa tahun tidak bertemu. Tapi saya lihat tetap segar, Le. Apa kuncinya nih, sehingga segar terus? Satu kuncinya saya sehat, tulus, dan tidak berpikir macam-macam. Oh gitu ya? Itu aja. Bukan sama saya itu duit segalanya dalam hidupku, tidak. Bagaimana supaya saya bisa meninggalkan legacy untuk khususnya orang Batak. Di bidang Dimanapun dia lain. berada, di bidang saya, di bidang seni. Jadi Le kan selaku seniman spesial untuk mencipta lagu lah terutamanya ya. Siap. Kalau boleh tahu udah berapa cipta lagi Le selama ini? 600 lebih. 600 lebih. Dan sudah terekam dan semua sudah ada di disket, sudah lengkap semua di data saya. Jadi sudah dipublish semua ya? Sudah Dan sekarang masih berkarya terus. terus berkarya. Luar biasa. Jadi 600 lebih. Tetapi aku jujur, saya selaku pencipta lagu Batak juga ya. Khususnya lagu-lagu yang saya dengar lain ada beberapa yang sangat terkesan di saya. Tentang lagu Tang yang di Dainang, Poda dan lain-lain. Tapi saya khusus mau ingin tahu sebenarnya Tang yang di Dainang ini sewaktu pertama saya dengar sungguh memberkati saya karena memang kita ini sebagai orang Batak atau siapapun itu namanya yang punya orang tua. Waktu itu saya merantau dari ke Jakarta selalu jadi teringat kepada orang tua. Bisa nggak Lai ceritakan bagaimana terciptanya ini dan apa sebenarnya tujuan lain mencipta lagu ini dan bagaimana menurut Lai? Waktu saya dulu masih SMP, saya ingat orang tua itu setiap jam 10 malam berdua ke kamar. Oh, Saya lalu bertanya sama mama, apa siapa yang kau doakan nak? Tiap malam jam 10 kamu berdua mendoakan kalian semua anak-anakku supaya bisa sukses berkarir biarpun di mana kalian satu saat. Jadi makna doa ini saya buat ini untuk masyarakat Batak. Khususnya saya lihat lagi belakangan ini anak-anak muda sudah banyak melawan orang tuanya, tidak tahu bahwa Tuhan yang dilihat adalah orang tua. mamanya. Tidak ada dibilang mama itu biarpun yang bagaimana selalu mendoakan, biarpun melawan anak itu, biarpun jahat anak itu, tapi selalu mama itu selalu berdoa bagaimana anaknya supaya bisa sukses. Dan kurasa rata-rata manusia punya mama kan? Iya, bukan rata-rata, pasti dia Semua kan punya mama kan? Ya, Tapi saya pikir, kulihat saya pelajari juga lagu-lagu Batak yang ada dari mungkin pencipta yang sudah almarhum semua saya pelajari. Di sana tidak ada bersyukur. Tidak ada bersyukur sama orang tua, sama mamanya itu kadang nggak ada yang bersyukur seakan-akan kekuatan dia. Saya rasa kekuatan mama itu cukup dahsyat untuk khususnya bukan hanya orang Batak aja lah, segala suku. Coba siapa yang melawan mamanya, hidupnya akan susah. Siapa yang baik sama orang tuanya, lihat aja, nggak usah saya ngomong, pasti sukses. Sukses di bidangnya, mungkin di dalam pekerjaannya, kemanapun dia akan hidupnya tenang. Termasuk saya sendiri juga ke mamaku, saya anak nomor 4. oh, dari berapa bersaudara? 6 bersaudara, 1 Iya. perempuan. Saya lah tidak pernah menyusahkan mamaku. Biarpun nggak ada duitku, nggak ada apa, selalu saya kalau sama mamaku saya bilang sesudah aku merantau ada. Tidak pernah aku bilang sama mamaku nggak ada duitku. Mak, bawa aku dalam doa ya. Dimanapun aku melangkah, apapun aku berkarir, bagaimanapun rumah tanggaku, tolong bawa dalam doa. Dibawa. Memang beda sama saya. Tidak mungkin sukses lagu Tang yang di Dainang kalau jahat saya sama mamaku. Itu intinya. Jadi saya mohon juga untuk masyarakat Batak khususnya, tolonglah minimal kita mendoakan mama kita, kalau tidak bisa kita bantu. Jangan disakiti orang tua, apalagi mama. Habis masa depan, hancur sudah. Ya, Minimal kita mendoakan mama kita, tidak bisa kita bantu. Terkadang orang
membohong-bohongin orang tuanya. Oke lah, mungkin masa-masa sekolah apa segala itu kan skala kecilnya itu. Tapi ingat, sesudah saya bisa mencari kehidupan saya, sudah saya merantau, saya tidak pernah sepatah kata pun melawan orang tua. Apa kata mamaku? Ya mak, iya mak, iya mak, sampai detik ini, sampai almarhum. Jadi Lai mencipta lagu itu terinspirasi daripada langsung dialami Lai, orang tua selalu mendoakan Lai ya. Dan itu pun juga menjadi lagu yang menjadi pesan moral kepada khususnya orang Batak ya. Khususnya orang Batak. Ya, saya juga yakin, aku sendiri juga punya orang tua udah 83 tahun sekarang. Nah, Bahkan kadang saya jumpai atau paling tidak saya call, tolong mah doakan saya. Jadi memang kenyataan setiap orang yang menghargai orang tua pasti akan diberkati. iya. Jadi lagu ini sangat populer di kalangan Batak, bahkan orang suku lain juga menyanyikan lagi karena notasinya bagus. Iya. Jadi saya juga makanya saya katakan kepada Lai, pas datang lagi ke sini nggak tanpa sengaja saya bilang aku pengen supaya publik tahu apa sebenarnya pesan Lai di dalam lagu dan bagaimana terungkap. Bahkan tadi belum saya tanya, langsung kita tanya di hadapan kawan-kawan semua yang mendengarkan ini. Jadi sukses untuk Lai selalu. Tapi ada sedikit lagi lah. Apa? Pengen saya membuat lagu sebenarnya juga untuk orang Batak. Janganlah mengucapkan yang tidak dia tahu. Janganlah mengucapkan Yang tidak dia tahu. jadi jangan polak kata gitu, bukan? Jadi Beda lagi. lagu itu juga kan, coba lihat lagu saya, tidak ada pembohongan di sana. Sumpamanya saya buat waktu itu lagu Poda Buru Pangguaran, Burju di Dainan, Poda di Dainan. Itu kalau dibilang diceritakan semua, bisa saya ceritakan, di sana nggak ada bohong. Aku pengen sebenarnya, pun ini saya minta sama seniman orang Batak khususnya. Kita ini kan satu patrinial, anak di raja katanya kan, Iya. membuat lagu pun harus raja. Iya. Jangan saya tidak umpamanya mau menyongkel orang-orang lain, tidak ya. Janganlah anak-anak muda ini harus kita didik lah ke depan. Kalau kita cocokin terus lagu-lagu yang tidak bagus, akhirnya kan orang itu juga terbawa arus. Janganlah gitu, aku kasihan. Jadi ada pesan lain terhadap sesama pencipta. Seniman. Seniman biarlah menciptakan lagu yang memang Mendidik. atau memberikan motivasi, memberikan pesan moral supaya mereka justru memberikan sesuatu yang membangun jiwanya, pikirannya ataupun hal-hal yang berhubungan dengan budaya ya gitu. Ya, contohnya umpamanya kuliah Kelara. Saya kagum. Clara mana nih? Banyak Clara. Kelara Burbang dia. Oh, iya. Saya kagum. Iya. Patuh dia apapun kata lain. Nah, ini manusia-manusia yang begini perlu harus kita spot terus. Iya. Di era-era sekarang ini udah susah ketemu anak yang begini. Sudah cantik, baik lagi sekolah, bekerja lagi, jadi wira swasta. Aku bukan memuji, tidak. Ya. Saya juga mengharapkan Lai tetap semangat, sehat dan sukses berkarya terus ya. Ya. Karena ya umur Lai kan masih muda lah. masih banyak kesempatan ya. Jadi telurkanlah lagu-lagu yang sejenis ya Tamiang Idena, Poda dan lain-lain. Saya yakin Lai akan sukses. Tapi gini, kembali ke lagu tersebut. Nah, Jadi tadi udah pesan dan kesan dan lagu ini. Ya, kesempatan ini kalau bisa nyanyi lah. Di sini ada gitar kok. boleh. Nyanyikan lah. Oke. Ya. Aku bantu pun pakai tokelnya lah Oke, sedikit ya. ya. Iya. Kalau salah tokelnya ya mau bilang apa kan?
tadi Tangyang Nidena dari cerita lain gitu ada lagu Poda ya atau lagu lain apa dan apa pesan atau kesan lain bahkan pengharapan lain terhadap lagu-lagu Batak yang ada sekarang? Kalau saya sih lagu Batak ini pengen saya buat mendunia. Kalau Indonesia sudah mungkin diterima lagu yang saya tulis, contohnya lagu Poda. Iya. Mungkin ada itu penyanyi Austria itu kan. Iya. Udah dibawa mungkin di luar juga mungkin dilihat di YouTube. Semua sudah cita-cita apa yang saya angan-angankan dari dulu lagu Batak itu. Kita nggak jauh beda dengan lagu Spanyol. Sebenarnya orang Batak itu lagu Batak itu kan dinamis, bukan nangis-nangis lagu Batak. Iya. Bukan. Dinamis lagu Batak. Jadi kita hampir mirip ke Latin. Nah, dinamisnya itu sebenarnya kemenangan orang Batak. Maka itu orang Batak dinamis. Kita kan lagu ini bagaimana membuat bahagia seluruh orang pendengar. Apa yang dipetik isi dari lagu yang kita buat, tema yang kita buat, bukan semata-mata kita ini karena top, bukan. Kayak lagu Poda. Orang Batak kan patrilineal. Biarpun meninggal orang tua kita, abang kita yang paling pertama kan, ini bapak kita. Itu dulu pesan bapak kita pada saat itu ya. Nah ini kubuat sampai sekarang ini sampai jadi itu lagu Batak itu. Bagaimana? Kenapa bisa lagu Spanyol mendunia? Masa lagu Batak nggak bisa mendunia? Sama kok. Emang kita tahu apa arti bahasa Spanyol? Iya. Tidak mengerti juga. Kalaupun kita lagu Batak itu kita buat, seumpamanya coba lihat juga saya buat itu lagu Poda. Nanti bisa juga dinyanyikan lain lah. Jadi pengen aku juga dengan Bapak Johnson Panggabean. Saya mengucapkan terima kasih juga wawancara ini, dan ini akan kita teruskan sampai kapan baca ini. Dan juga senimu tinggi, saya akui. Saya juga nggak tahu kenapa kita ketemu di sini, nggak tahu, saya nggak ngerti. Nah, itu dia juga guru kita juga. Sebenarnya dari dulu udah aku bilang, saya pengen membuat sesuatu sama Sekelaran. Terus saya lihat guru kita ini, aku kagum, saya kagum. Jadi, iyalah. Apalagi kayak kita ini juga seninya tinggi. Nah, di samping pekerjaan lain juga sudah sibuk sekali, tapi masih ada waktu menaikkan budaya kita ini. Saya kagum. Terima kasih. Itu aja. Ya sama-sama mendukung lah. Ya, saya juga selama ini kan selalu ingin supaya seni budaya termasuk di bidang suara lagu-lagu yang perlu kita lestarikan lah. Ya. Supaya lagu Batak melalui lagu itu juga seperti yang kita ceritakan tadi bisa lain memberikan pesan moral terhadap orang. Jadi sekali lagi sukses untuk lain. Siap. Ya kan? Dan selalu berkarya dan kita tunggu karyanya berikutnya. Siap. Dan saya juga mungkin ada di situ, saya buat lagu baru juga, Poda 2. Poda 2 ya. Wah, ya, kita tunggu ya. Coba dikit ini saya juga akan nyanyikan nih. Poda 2 ya. Unanulau kabsi asa taruli ngolubi ingoti koku manang diri abeho dan namoy anagogo pasahat ma tutuhani sude dari ulami gorang doru kosu sadi ngotuna ibe asari ngotuhani manang di dia pegamang manoja. Mantap.
mantap lah, mantap. Iya.